Kita rapat sampai jam 11:30 cukup. Nanti kalau kurang kita perpanjang lagi. Di rapat sampai jam 11:30. Terima kasih. Perlu diketahui Ibu Bapak semua, ini komisi yang baru dibentuk karena merespon political will dari pemerintahan Pak Prabowo yang menambah jumlah kementerian dan lembaganya. Maka kemudian DPR RI juga menambah alat kelengkapan dewan. Ada 2 komisi dan badan baru. Salah satunya Komisi 13 ini. Komisi 13 ini memiliki mitra kerja yang duduk di depan kita, Menteri HAM, Menteri Hukum, yang sebelumnya juga ada di sini. Nanti Pak Yasona, Mr. Inderahtan ini Pak Menteri. Ada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Sekretaris Negara, KSP, Komnas HAM, BNPT, LPSK, BPIP, Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPD RI. Itu mitra kerja kita. Nah, agenda kita pagi hari ini itu lebih kepada perkenalan, baik perkenalan secara perorangan, anggota dan pimpinan beserta dengan Kementerian HAM. Habis itu kami juga ingin mendengar beberapa rencana kerja nanti secara singkat dari Kementerian HAM. Yang pertama-tama perkenalkan kami di meja pimpinan ini, saya sendiri Willy Aditya dari fraksi Partai Nasdem, Dapil Madura Raya. Madura Raya itu Jatim 11, Pak. Nah, ini alhamdulillah ini periode kedua di DPR RI. Lanjut dari Bang Andreas dulu. Selamat pagi semuanya, pimpinan dan Pak Menteri beserta Pak Wakil Menteri juga, beserta seluruh tim dari Kemenham, seluruh anggota. Terima kasih banyak. Nama saya Andreas Hugo Parera dari fraksi PDI Perjuangan, Dapil NTT 1. Saya kira itu dulu. Lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Izin Menteri HAM dan Wamenham beserta jajaran yang berhadir pada pagi ini. Perkenalkan, saya Sugiat Santoso, Wakil Ketua Komisi 13 dari fraksi Partai Gerindra, asal Dapil Sumut 3, itu 10 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya Hajah Dewi Asmara SHMH dari fraksi Partai Golkar, Wakil Ketua dan berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat 4. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinto Subekti dari Dapil Jawa Tengah 4, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dari fraksi Partai Demokrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rinto ini juga sudah 3 periode, Pak. Kita mulai perkenalan dengan anggota karena Mr. Indah Raihten hadir. Nah, kita mulai dari kanan. Nah, biar kemudian nanti kita dengar, walaupun ini seperti Pak Menteri, tapi ini rasa NU, Pak. Silakan, Mr. Indah Raihten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Yasona Lauli, fraksi PD Perjuangan dari daerah pemilihan Sumut 1. Jadi kalau Pak Sugiat Sumut 3, saya dari Sumut 1. Saya kira sementara ini cukup dulu. Terima kasih. Wallahu, enggak disampaikan. Terima kasih Ketua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, pimpinan dan segenap anggota yang kami hormati, Pak Menteri dan segenap jajaran yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Hamid Nur Yasin, biasa dipanggil Hamid, dari fraksi PKS, Dapil Jawa Tengah 4, meliputi Wonogiri, Sragen, Karanganyar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 13 yang saya hormati, Menteri Hukum dan Menteri HAM beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Yan Mandenas dari daerah pemilihan Papua Induk atau Jayapura dan sekitarnya, fraksi Partai Gerindra. Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan untuk waktunya. Yang saya hormati Pak Menteri HAM beserta jajarannya. Perkenalkan, nama saya Melati, Dapil Bangka Belitung dari fraksi Partai Gerindra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Melatinya nggak pakai Alibaba ya? Kan biasa putih-putih Melati Alibaba gitu. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Bapak Menteri beserta jajarannya, mohon izin saya perkenalkan diri. Nama saya Idewa Gede Agung Widi Arsana. Saya dari Dapil Bali, fraksi Partai Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 13. Perkenalkan Pak Menteri dan seluruh jajaran. Nama saya Anwar Sadat dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Jawa Timur 2, Pasuruan, Probolinggo, Kabupaten Kota. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru masuk barangnya. Bang. Baik, izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Menteri, saya Pak Edison Sitorus dari Dapil Banten 2, Kabupaten Serang, Kota Cilegon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Bahri Tiung dari fraksi Partai Golkar Dapil Aceh 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Perkenalkan, nama saya Mapirion dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Riau 2. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Malik dari Dapil Jawa Tengah 2, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Jepara, Kudus, Demak. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umbu Kabunang dari fraksi Partai Golkar, Dapil 2 NTT. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan beserta segenap anggota Komisi 13 DPR RI, yang saya hormati Pak Menteri sejajaran. Perkenalkan, nama saya Elvi Sina, biasa dipanggil Elvis pimpinan. Saya dari Dapil Jambi, Pak, dari 11 kabupaten kota, dari fraksi PKB. Terima kasih. Allahumma biqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, Komisi 13 dan Pak Menteri dan jajarannya. Perkenalkan, saya Mahfud Arifin, fraksi Nasdem, Dapil Kalimantan Selatan 2. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Izin Pak Menteri, perkenalkan nama saya Arisal Aziz, panggilan Josal. Saya berasal dari Sumbar 2, daerah pemilihannya dari Partai PAN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Perkenalkan saya Dr. Raja Faisal Manganjusitorus dari fraksi Partai Demokrat daerah pemilihan Jawa Tengah 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pimpinan Komisi 13 dan Pak Menteri dan seluruh rombongan. Nama saya M. Sadik Pasadigu dari Sumatera Barat 1 dari Partai Nasdem. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan yang saya banggakan teman-teman Komisi 13. Selamat pagi Pak Menteri. Sudah sampai pagi ini saya mengenalkan diri. Nama saya Jameti Rahmatia, SPD SMM, mewakili Dapil Sulsel 1, Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng Selayar. Saya dari Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 13. Selamat datang Kakak Menteri dan juga Pak Wamen Hak Asasi Manusia ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sohibul Iman dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera daerah pemilihan Jabar 11 meliputi Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut. Demikian Kakak Menteri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan para anggota Komisi 13 yang saya hormati, Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Natalius Pigai, dan Pak Wamen serta jajaran. Saya Al-Muzamil Yusuf, Dapil Lampung 1, fraksi PKS. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri dan Bapak Wamen yang saya hormati beserta dengan jajarannya, perkenalkan nama saya Agun Gunanjar Sudarsa, sudah pasti orang Sunda ya. Dari fraksi Partai Golongan Karya daerah pemilihan Jabar 10 yang meliputi Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, dan Kota Banjar. Terima kasih. Makasih Kang Agun. Pak Menteri, Kang Agun ini sudah 7 periode. Nah, itu kita masih lari-lari di sungai, beliau udah jadi anggota dewan tuh. Silakan yang baru datang, Bang Muslim. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, Bapak Menteri dan Wakil Menteri beserta jajarannya. Perkenalkan, nama saya Muslim Ayub dari fraksi Nasdem, Dapil 1 Aceh. Mungkin itu saja. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, Pak. Terima kasih pimpinan. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Idham dari fraksi PDIP, Dapil Aceh 1. Terima kasih. Makasih Bang Jamal. Ibu, lanjut Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Menteri dan jajarannya. Saya perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari fraksi PDI Perjuangan, Dapil Riau 2. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Siti Aisyah. Ada lagi yang belum perkenalan? Oke. Itu kami Komisi 13 DPR RI, Pak Menteri dan Pak Wamen. Selanjutnya kami serahkan bola kesampaian untuk memperkenalkan diri dan jajaran. Kalau Pak Natalius Pigai ini sebenarnya nggak perlu perkenalan, Pak. Dong semua sudah tahu tapi sebagai menteri tak sah rasanya kalau tidak perkenalan. Dan sekaligus nanti Pak Menteri tolong sampaikan apa rencana kerja dan lain sebagainya secara skala secukupnya. Silakan kita serahkan pada Pak Menteri. Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua Komisi 13 Pak Willy Aditya, fraksi Partai Nasdem yang saya hormati. Bapak Sugiat Santosa SEM SP yang saya hormati, fraksi Gerindra. Bapak Andreas Hugo Parera, fraksi PDI Perjuangan NTT 1 yang saya hormati. Ibu Dewi Asmara, fraksi Golkar yang saya hormati. Dan Pak Rinto Subekti, fraksi Demokrat yang saya hormati. Yang saya muliakan, saya banggakan, dan saya hormati. Saya hormat, betul-betul hormat. Karena saya ini aktivis ya. Sebelum saya sapa Bapak Ibu sekalian, saya ini aktivis HAM. HAM itu di ujung daripada pandangan dan jangkauan DPR RI yang terhormat. Mungkin tidak ada imajinasi HAM di dalam DPR selama saya bergulat sebagai aktivis hak asasi manusia. Dan baru ada imajinasi dalam memori pimpinan anggota DPR yang terhormat. Yang saya hormati para anggota DPR Komisi 13 dari fraksi Golkar, PDI Perjuangan, fraksi Nasdem, fraksi PKS. Saya lebih kenal fraksi PKS ya, karena kita sama-sama selama ini oposisi. Ya. Dan dari fraksi PAN ya. Kalau saya tidak sebut, mohon izin dan mohon dimaafkan. Selain fraksi PAN, Demokrat, terus apa lagi? Gerindra, fraksi PKB, yang saya hormati dan saya muliakan semua. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pencipta langit dan bumi. Kebetulan hari ini bagi agama saya, hari penutupan keagungan penghormatan kepada Tuhan. Ya, bulan Maria. Hari ini juga saya mendapatkan anugerah sebagai menteri. Sesuatu yang tidak mungkin bagi seorang aktivis jalanan. Hari ini juga DPR RI mengangkat citra dan nama hak asasi manusia di seantero Republik Indonesia. Karena selama saya menjadi pimpinan Komisi Hak Asasi Manusia, hanya 3 kali dipanggil di DPR yang mulia ini. Ya. Oleh karena itu ketika ada pernyataan saya disambut langsung oleh pimpinan Bapak Willy Aditya
dan Bapak Andreas Hugo Parera sebagai pimpinan. Saya hormat mewakili semua aktivis hak asasi manusia. Saya menghormati dengan tulus, dengan hati yang mulia. Terima kasih. Bapak pimpinan dan para anggota yang terhormat, nama saya sudah terkenal seantero Republik. Tapi hari ini saya dikenal karena saya punya vision, saya punya mission, bukan karena saya merusak. Oleh karena itu nama saya Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia. Selanjutnya karena kami Kementerian Hak Asasi Manusia lebih demokratis Pak Pimpinan. Dan masing-masing diberi panggung untuk memberikan kebebasan ekspresinya, minimal memperkenalkan diri. Silakan Pak Wakil memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua Komisi 13 DPR RI, Pak Willy Aditya, yang kebetulan juga adalah kawan saya waktu di Jogja dulu. Yang saya hormati juga para pimpinan Komisi 13 dan juga seluruh anggota Komisi 13. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mugianto, Bapak Ibu sekalian, yang ditunjuk oleh Bapak Presiden menjadi Wakil Menteri Hak Asasi Manusia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masing-masing memperkenalkan, dimulai dari Pak Dirjen, silakan. Mohon izin seizin Pak Menteri, Pak Wamen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia, pimpinan anggota Komisi 13 DPR RI. Memperkenalkan diri, saya Dahana Putra, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hak Asasi Manusia. Terima kasih. Mohon izin Pak Menteri, Pak Wamen dan Pak Dirjen HAM, kami memperkenalkan diri, kami Novita Ilmaris, Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Mohon izin Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Dirjen Buses, saya memperkenalkan diri, nama saya Farid Junaidi, Direktur Instrumen HAM, Kementerian HAM. Terima kasih. Baik, mohon izin Bapak Menteri, Bapak Wamen, Bapak Dirjen dan seluruh PIMTI yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Ketua Komisi 13 dan juga para pimpinan serta seluruh anggota Komisi 13 DPR RI. Mohon izin memperkenalkan saya Gusti Ayu Putuswardani, Direktur Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Dirjen dan teman-teman PIMTI yang terhormat, yang mulia Bapak Pimpinan dan Ketua Anggota Komisi DPR RI 13. Izin memperkenalkan diri, saya Dr. Harniati SH LLM, Direktur Kerjasama Hak Asasi Manusia. Demikian, terima kasih. Mohon izin Pak Menteri, Bapak Wamen, Bapak Dirjen, teman-teman PIMTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu. Mohon izin memperkenalkan, nama saya Faisal Ali, Direktur Pelayanan Komunikasi Hak Asasi Manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Menteri, Bapak Wamen, Bapak Dirjen, yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan, pimpinan Komisi 13 DPR RI. Izin memperkenalkan diri, saya Eko Budianto, saat ini menjabat sebagai Direktur Sistem dan Teknologi Informasi pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Itulah para pimpinan, baik itu eselon 1, Pak Dirjen, dan para direktur. Kami di sini yang masih existing itu adalah 1 direktur jenderal, dibantu oleh beberapa direktur. Bapak pimpinan dan para anggota yang saya hormati, saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya. Karena saya sendiri berasal dari tukang parkir, Pak, dulu di Depnaker Trans. Transmigrasi Kalibata itu duren. Saya tukang parkir, juru parkir, Pak. Setelah itu jadi honor. Saya sudah honor jadi CPNS. CPNS jadi PNS. Jadi staf, antar-antar surat fotokopi. Jadi staf khusus, dapat jabatan struktural fungsional. Jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri. Oleh karena itu penataan organisasi, kelembagaan, saya sudah pasti punya pengalaman. Waktu dari transmigrasi gabungan dengan kependudukan. Transmigrasi gabung dengan Depnaker. Naker Trans. Pembentukan BNP 2 TKI. BNSP malah saya staf juru ketiknya Pak Mujiman, Kepala BNP. Oleh karena itu, penataan organisasi sudah merupakan bagian dari pekerjaan pribadi saya. Bapak pimpinan dan para anggota yang saya muliakan, saya banggakan dan saya hormati. Seperti yang Bapak-Bapak ketahui, bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik, memberi amanah kepada kami atas nama negara sebagai menteri pada tanggal 21 Oktober. Selain saya juga diberikan amanah kepada Bapak Pak Mugianto sebagai wakil Menteri Hak Asasi Manusia. Mungkin Bapak pimpinan yang saya muliakan, kami dua bukan siapa-siapa. Saya aktivis hak asasi manusia jalanan, Pak. Ya, kemudian kerja di LSM, NGO, lalu masuk pimpinan Komnas HAM, sekarang Komnas HAM. Demikian pula Saudara Wakil Menteri, juga aktivis di lapangan, Pak. Dari lapangan langsung masuk di singgasana kekuasaan yang namanya menteri. Kalau Bapak melihat semua menteri, kami dualah yang berasal dari lapangan. Mohon izin. Oleh karena itu, kalau persoalan hak asasi manusia, sudah pasti kami memahami, kami memiliki kompetensi, skills, knowledge, dan juga attitude. Pertanggungjawaban attitude sebagai pimpinan telah kami tunjukkan dengan berjuta-juta serangan. Tidak pernah ditemukan dari sisi aspek-aspek moral dan mental. Karena semua kami terkontrol di dalam perjuangan kami. Jadi tidak akan pernah ditemukan kekurangan-kekurangan yang sifatnya mental dan moral. Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya ingin membawa bangsa ini ya menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang, di mana mengangkat hak asasi manusia yang diabaikan di ujung dari kebijakan politik dan pembangunan menjadi masukan dalam sentrum utama kebijakan di Republik ini, Pak. Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan sebuah pernyataan yang beyond menggemparkan, mungkin menurut orang menggemparkan. Sebenarnya bagi kami pembela hak asasi manusia,
hal yang biasa-biasa saja. Yang menjadi luar biasa, dan kami dibantu untuk memberi kesadaran bagi bangsa dan negara ini. Ketika Pak Pimpinan Komisi 13, Pak Willy Aditya, merespon secara cepat, Pak Andreas Parera pimpinan merespon secara cepat, dan menjadi buah bibir di masyarakat, Pak, dari ujung timur Papua sampai ujung barat Sumatera. Dan itu membesarkan kami, Pak. Di mana ada sambutan positif yang luar biasa oleh civil society. Satu civil society pun tidak memberi kritikan. Mohon izin, satu orang civil society pembela HAM tidak memberi kritikan. Itu menunjukkan bahwa saya mengungkapkan perasaan-perasaan yang paling dalam dari pembela kemanusiaan yang ada di seantero negeri ini. Kami juga terima kasih kepada pimpinan, karena dengan kritikan-kritikan yang sampaikan kepada kami berpandangan via negativa mencapai titik tujuan melalui cara pandang yang berbeda dengan kami, mengantarkan kami menjadi pimpinan. Kami menjadi orang yang hebat, sama seperti yang selama ini. Saya ucapkan terima kasih kepada, saya menjadi menteri bukan karena saya oposisi, tapi karena saya diterpa oleh mereka yang ada di pemerintahan. Jadi saya berpandangan itu sebagai sebuah dinamika. Bapak pimpinan dan para anggota yang saya muliakan, persoalan hak asasi manusia, berbagai indeks menunjukkan kita berada di bawah garis kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Saya tidak perlu menyebutkan, karena kalau saya sebut satu persatu akan memakan waktu, baik itu kami sendiri yang mulia pimpinan memiliki tugas lain maupun juga kami sendiri. Oleh karena itu saya hanya mau menyampaikan bahwa berbagai skor, indeks yang dilakukan oleh baik itu civil society, NGO maupun juga lembaga-lembaga resmi menempatkan posisi Indonesia tidak sebagai negara prominent dan unggul di dalam demokrasi. Saya kira fakta-fakta di lapangan sudah bisa menjawab secara kasat mata, bisa juga menjawab secara baik, di mana bapak-bapak adalah mesin-mesin perubahan demokrasi, mesin pengelola demokrasi, di mana pasti ada tantangan-tantangan yang menabrak nilai-nilai demokrasi. Bapak-bapak baru selesai dari pertarungan, sudah pasti menyaksikan apakah demokrasi di negara kita ini berjalan dengan baik atau tidak. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Oleh karena itulah sebenarnya demokrasi di bangsa kita ini harus kita bangun dengan visi yang besar. Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Prabowo Subianto telah meletakkan visi demokrasi dan hak asasi manusia khususnya di dalam Astacita nomor 1. Nomor 1 menempatkan membangun Indonesia berbasis hak asasi manusia. Membangun di Indonesia berbasis hak asasi manusia itu holistik, tidak gradual, tidak kasuistik, tapi membangun Indonesia hak asasi manusia adalah holistik. Human right mainstreaming. Artinya apa? Sebagaimana yang Bapak pimpinan sampaikan, bahwa berbicara tentang hak asasi manusia adalah berbicara tentang seluruh aspek kehidupan. Sejak orang dilahirkan, seorang manusia dilahirkan, dia bernapas sampai dengan ketika dia masuk di liang kubur adalah menyangkut tidak terlepas dari aspek hak asasi manusia.
Oleh karena itu saya tidak perlu menjelaskan tentang posisi Indonesia seperti apa dari sisi berbagai penilaian-penilaian yang ada. Yang mulia, yang saya hormati Bapak-Bapak pimpinan dan para anggota Dewan. Saya hanya ingin menyampaikan untuk membangun hak asasi manusia, terutama dari sebagai Kementerian HAM, adalah Kementerian Pembangunan Hak Asasi Manusia. Itu yang perlu harus tahu. Berbeda dengan Komisi Hak Asasi Manusia. Komisi Hak Asasi Manusia berdiri di atas landasan konstitusi internasional dan amanat Paris, prinsip Paris, yang mewajibkan semua negara harus membentuk hak asasi manusia agar memastikan kebijakan-kebijakan pemerintah berjalan secara baik dan benar sesuai koridor HAM. Jadi Komisi Hak Asasi Manusia mengawasi pembangunan HAM. Saya sebagai pimpinan dan kementerian melaksanakan pembangunan HAM. Melaksanakan pembangunan HAM itu apa? Pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik dan non-fisik. Kami adalah pembangunan, maka kami mendorong akselerasi seluruh kebijakan mulai dari program sampai dengan pelaksanaan. Kami harus ikut turut serta agar kebijakan-kebijakan pemerintah secara keseluruhan tidak menabrak atau berjalan di atas koridor hak asasi manusia. Salah satu contoh-contoh yang ingin saya sampaikan. Kami menerima pengaduan kasus, tidak mungkin kementerian akan melakukan proses karena kami tidak akan bisa mendatangi peradilan. Kami memahami posisi kami adalah lembaga eksekutif. Kita berlandaskan pada trias politika, maka kami tidak akan bisa mempengaruhi proses peradilan yudikatif. Kemudian ketika ditanya, itu Komisi Hak Asasi Manusia bisa. Dia adalah lembaga kuasi judisial. Lembaga kuasi judisial yang bisa memberi pertimbangan-pertimbangan di peradilan. Amicus curiae, bukan amicus curiae, amicus curiae. Ya, dia bisa menjadi mitra peradilan. Berbeda dengan kami. Itu contoh yang saya sampaikan sebagai pembedah antara Kementerian Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kami juga selain melakukan pembangunan hak asasi manusia, maka kami juga ikut mendorong agar seluruh kebijakan, baik itu pendidikan, kesehatan, ekonomi, sandan, pangan, papan, bisa berjalan secara baik dan benar. Kami bukan pengawas, tapi kami adalah bagian yang ikut serta agar memberi masukan-masukan kepada seluruh sektor agar seluruh pembangunan berbasis pada nilai-nilai HAM. Adapun 3 tugas sesuai dengan Perserikatan Bangsa. Di preambul pertama itu menegaskan ada tugas utama pemerintah. Yang pertama adalah pemerintah wajib menghormati hak asasi warga negara. Right to respect to respect ya, on human right. Jadi pemerintah itu diwajibkan untuk menghormati hak asasi manusia. Siapa pemerintah? Yaitu kementerian. Siapa pemerintah? Yaitu kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah. Diwajibkan, obligation to respect. Jadi kami ini diberi kewajiban, Pak. Yang kedua, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. Obligation to protect.
Jadi yang memastikan adanya perlindungan HAM bagi semua warga negara Indonesia adalah kami. Yang ketiga adalah pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hak asasi manusia. Ini bagian yang ketiga disampaikan oleh pimpinan Pak Willy Aditya yang memiliki naluri pikiran yang jauh dan memahami lebih luas seperti samudera persoalan hak asasi manusia. Pemenuhan kebutuhan HAM adalah merupakan kewajiban pemerintah. Sandan, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, baik itu pekerjaan-pekerjaan rutin pemerintah maupun juga pekerjaan-pekerjaan prioritas pemerintah. Oleh karena itulah, maka ketika orang bertanya, busung lapar, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah. Ketika orang tanya ada buta huruf, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah. Tidak pernah kalau ada busung lapar, mereka bertanya orang tuanya yang bertanggung jawab. Nggak ada, pemerintah yang harus bertanggung jawab. Oleh karena itulah, sebagai kementerian kami, sebagai bagian dari eksekutif pembantu presiden, sebagai kepala pemerintahan, maka kami akan memastikan agar seluruh kebijakan yang untuk kemaslahatan bangsa dan negara harus sampai kepada rakyat. Program-program unggulan yang dicanangkan oleh Presiden kita untuk 5 tahun ke depan. Kementerian Hak Asasi Manusia tentu akan berada di garis besar, garis depan, frontliner, agar supaya seluruh kebijakan itu sampai kepada ujung orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang layak mendapatkan, orang-orang yang berada di, sekalipun berada di ujung-ujung pembangunan atau ujung daripada pemerintahan. Saya itulah agak sedikit pengantar dan saya ingin sampaikan laporan singkat Bapak, Pak Pimpinan yang saya muliakan dan para anggota. Kami, sebagaimana saya sampaikan, saya dari staf juru parkir sampai menjadi menteri. Maka ketika saya sebagai menteri dilantik, hari itu juga saya pimpin rapat, Pak. Rapatnya bukan rapat mendengarkan masukan staf, Pak. Tapi saya menyusun organisasi langsung. Jadi tidak seperti biasa, dengar dulu unit ini apa, enggak. Saya langsung pimpin, langsung bikin, silakan mereka rancangan yang mereka siap, saya langsung susun, coret ini masukan, coret ini masukan, saya susun lagi masukan kata, Pak. Jadi saya memang sebagai staf, itu pekerjaan saya. Maka sebelum kami ke Magelang, itu kurang lebih hampir 6 atau 7 kali ya kita pertemuan, dan bahan hampir 90% struktur organisasi kami, tugas pokok dan fungsi sudah selesai, Pak. Mungkin saya tidak tahu, saya tidak mau ingin agak membanggakan, tapi saya bangga dengan staf saya. Mungkin kementerian kami termasuk yang paling cepat. Hari ini kami sudah mendapatkan Kepres, peraturan presiden tentang kementerian. Mungkin dalam waktu 2-3 hari ini kami akan mendapatkan permen tentang HAM. Berarti hari Senin atau Selasa saya sudah lantik, Pak, di kementerian baru. Jadi kami laksanakan secepatnya. Orang bertanya, apakah itu bagian dari program 100 hari? Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency condition untuk membangun rakyat, bangsa dan negara selama 5 tahun kalau dipertahankan. Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan bahwa kami tidak punya program 100 hari. Andaikan kalau saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana revitalisasi organisasi dan pembangunan organisasi dan pengisian staf, maka saya sudah selesai 7 hari, Pak. Nanti kalau
100 hari, setelah itu 101, nanti diam semua Pak, nggak ada yang kerja. Oleh karena itulah saya menempatkan 5 tahun sebagai kondisi emergensi dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan-kebutuhan rakyat semuanya, sebagaimana tugas yang diberikan kepada kami. Dan adapun saya singkat saja, berdasarkan rancangan kami, Bapak Pimpinan dan para anggota yang saya muliakan, struktur organisasi sudah selesai. Menteri, wakil menteri, kami mendapatkan beberapa eselon 1. Nanti akan jadi partner kerja kita semua. Yaitu ada Inspektur Jenderal, eselon 1 kami dapat, Sekretaris Jenderal, kami dapat 2 Direktur Jenderal, yaitu Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM, Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM. Lalu syukur alhamdulillah Pak, Bapak bisa juga mengawasi di lapangan Pak. Tolong sebagai mitra kerja. Kami mendapatkan kantor wilayah Pak, setingkat eselon 2 Pak. Syukur alhamdulillah. Jadi kalau Bapak Ibu turun ke daerah, nah, pasukan saya sudah siap Pak. Maksudnya siap melayani sebagai mitra. Kapan saja bisa memerintahkan pasukan saya tanpa tidak perlu komunikasi dengan kementerian, karena Bapak dengan kami kementerian adalah mitra yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Saya akan bentuk hampir semua provinsi kantor wilayah. Dan struktur saya sudah siapkan Pak Pimpinan. Lagi-lagi semuanya, mungkin kami ini, saya pertama dipanggil ke Kartanegara, orang pertama yang dipanggil. Orang pertama yang digebukin publik. Orang pertama yang diundang di DPR di sini. Orang pertama juga yang selesaikan struktur dan tatanan organisasi, termasuk struktur dan tatanan organisasi wilayah. Cocok. Cukup Pak Menteri? Saya kira cukup. Terus kemudian selanjutnya saya sampaikan mengapa kami membutuhkan dukungan. Setelah saya hitung kekuatan personil saya, yang ada sekarang 188 staf Pak. Dengan adanya struktur baru, saya membutuhkan 2.544 staf. 2.544 staf. Dari 2.544 staf ini, hanya dari dukungan gajinya berapa kita? Hah? Yang 188 ini untuk belanja pegawai 14 miliar Pak. Kalau saya punya staf 2.544, maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari 1 triliun. Konsekuensi daripada penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai, maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari 1,2 triliun. Itu untuk gaji dan tunjangan staf. Belum untuk program atau biaya pembangunan. Saya kira adapun satu program saja yang saya ingin sampaikan, selain yang lain sudah dibaca di media tentang universitas. Itu tidak perlu saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian dan pimpinan Komisi 13 sudah tahulah. Satu program aja yang saya ingin sampaikan. Saya mau membumikan hak asasi manusia di seantero Nusantara. Saya mau membumikan. Karena program HAM itu adalah program yang menyentuh individu langsung. Berarti program yang menyentuh 280 juta orang. Merubah mindset. Karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok. Dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim
yang siap bekerja, dan nanti di dalam perjalanan kita akan mengorganize pasukan-pasukan kami, dan nanti lebih mudah karena kita bentuk kantor wilayah. Dari 83.000 kelompok yang basisnya itu di perdesaan yang kita siapkan, satu kelompok atau satu wilayah saja kita kasih 100 juta, maka 8 triliun 300, Pak. Itu untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah. 8 triliun 300. Untuk mencapai 20 triliun, saya punya lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Baru satu program saja sudah 8 triliun 300. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut 1,3 triliun, maka sudah 9,5 triliun. Belum lagi program-program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan. Kalau Bapak pimpinan berkenan, saya bisa bikin lebih dari 1.000 program. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Cukup, ya. Pak Menteri, kita berikan aplaus dulu. Luar biasa cerita Pak Menteri, sampai dari parkiran ke gedung utama kan hebat. Top, menjadi inspirasi bagi anak-anak Indonesia. Seorang Natelius Pigai, Menteri HAM. Baik, saya berikan kesempatan kepada Ibu Bapak, anggota komisi. Kita berfraksi dulu. Dari PDI Perjuangan, silahkan Mr. Indirecten atau Bang Jamal. Yang lain? Oh ya udah, kita geser dulu. Golkar, Pak Agun. Ada komen? Oh ya, belum. Gerindra? Enggak. Lanjut Pak Anwar Sadat. Terima kasih yang saya hormati para pimpinan Komisi 13, Pak Menteri dan Pak Wamen, Mas Mugi yang saya hormati. Saya kira kita tahu bahwa Pak Menteri ini orang yang cerdas, melempar suatu isu sehingga menjadi point of interest. Semua mata tertuju ke Kementerian HAM. Fokus pada yang dijelaskan oleh Pak Menteri hari ini, saya rasa memang kita mesti melihat bahwa apa yang telah dijelaskan itu hal-hal yang kita nilai sebagai hal yang sifatnya kualitatif dan itu butuh dikuantifikasi dalam bentuk-bentuk yang konkret yang bisa diuji, bisa dievaluasi, termasuk hal-hal yang besar tadi itu mesti dikuantifikasi, di breakdown sehingga kita bisa mengukur. Karena itu sepintas saja dengan penjelasan Pak Menteri, satu item saja butuh 1 triliun, 8,3 triliun. Maka bukan nggak mengherankan kalau butuh 20 triliun, mungkin masih kurang ya. Oleh karena itu kita harapkan mungkin ini perkenalan yang luar biasa menurut saya dari seorang menteri dan jajarannya, tapi yang lebih ke arah kedepannya kita ingin supaya ada hal yang sifatnya kuantitatif, bisa kita ukur, kita nilai, kita evaluasi. Saya kira mungkin itu Pak Menteri dan seluruh jajaran. Terima kasih pimpinan. Pak Yan mau nambahin? Ya, kalau Gerindra nanti... Terima kasih pimpinan. Saya hormati Pak Menteri sudah menjabarkan banyak sekali ya. Tapi kembali lagi, kalau di luar nih abang saya Natalis, tapi karena di dalam jadi mitra kerja. Mungkin saya perlu stressing kembali Pak Menteri, ya harapan dari kami, fungsi tugas Kementerian Hak Asasi Manusia itu sesuai Perpres nomor 18 tahun 2023, ini menjadi rujukan untuk pijakan
kebijakan di mana kementerian ini bisa dibangun dalam berbagai macam aspek program kerja yang akan dicanangkan ke depan, sehingga benar-benar kementerian ini akan berfungsi ya dalam hal menjembatani kebijakan-kebijakan pemerintah dengan berbagai macam dinamika politik, sosial, ekonomi yang terkait dengan masalah hak asasi manusia. Nah, kenapa demikian? Karena saya pikir maksud dan tujuan serta semangat pemerintah yang dipimpin Pak Prabowo membentuk Kementerian Hukum HAM yang tadinya secara spesifik menjadi Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan serta Imigrasi ini dengan maksud tujuan bahwa berbagai macam dinamika persoalan-persoalan spesifik yang menyangkut kementerian ini bisa dibedah secara tuntas. Sehingga harapan dari saya mudah-mudahan dengan dibentuknya kementerian khusus yang menangani masalah HAM, berbagai macam komunikasi pemerintah dengan berbagai macam stakeholder atau aktivis-aktivis HAM yang bergerak selama ini bisa dikelirkan dan menjadi kebijakan pemerintah untuk penanganan masalah HAM ini untuk jangka panjang nanti. Itu menjadi harapan dari kami. Kemudian yang berikut soal masalah usulan alokasi anggaran, ya saya pikir ini kan kita sudah di penghujung dari proses pembahasan dan penetapan anggaran untuk pagu Kementerian Lembaga tahun 2025. Jadi alokasi yang diajukan sah-sah saja, namun akan menjadi pertimbangan dan pembahasan juga di internal komisi ke depan untuk menjadi perhatian. Namun harapan dari saya, ya, mudah-mudahan dengan alokasi anggaran yang tersedia saat ini maupun nanti di tahun 2025 ada output maupun input yang diberikan dari kementerian ini kepada Bapak Presiden untuk menyelesaikan berbagai macam isu-isu HAM yang selama ini membumi dan menyangkut dengan eksistensi daripada bangsa kita di mata dunia. Itu saja yang menjadi catatan dan harapan kami. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Yan. Lanjut fraksi Nasdem. Bang Muslim ada? Pas dulu. Senior, Pak Mahfud ada? Terima kasih Pak Ketua. Yang kami hormatin Pak Menteri. Pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini membentuk kementerian berjumlah 53 kementerian. 48. Ditambah wakil menterinya cukup banyak. Tentunya semuanya ingin membuat program-program dan membangun SOTK-nya, Pak. Ya, kita paham bahwa HAM ini sekarang khusus berkonsentrasi menyelesaikan persoalan-persoalan HAM. Kita akan dukung dengan pembentukan kementerian ini. Kita tahu seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi bahwa persepsi hak asasi manusia di Indonesia ini kalau dilihat dari ukurannya adalah paling bawah di Asia Tenggara. Skornya 28. Dibandingkan dengan Timur Leste saja itu skornya 52. Kita akan dukung dengan anggaran-anggaran yang diajukan tadi, tetapi kementerian ini sangat banyak membangun struktur organisasi baru, tempat baru. Kalau sampai Pak Menteri ini sudah berpikir panjang membangun kantor di setiap provinsi dengan target 23 setiap provinsi ada. Jadi tolong diprioritaskan, tidak semuanya harus dipenuhi dalam waktu jangka pendek ini dengan ajuan yang viral di Pak Menteri ini adalah 20 triliun yang viral ini Pak. Jadi harus berjenjang dan bertahap, tentunya tidak lepas daripada peranan di Komisi 13 ini, mitra kerjanya untuk nantinya juga berkomunikasi dengan Menteri Keuangan. Anggaran kita ini juga pada saat situasi sekarang ini, ekonomi kita ini tidak baik-baik saja, sedang tidak baik-baik saja. Saya rasa ini Pak, untuk dipertimbangkan Pak Menteri, pertahapannya yang pimpinan boleh ditambahkan. Tadi disuruh duluan enggak mau. Inilah kadang-kadang besok, ini terakhir, silakan. Kalau aku suruh dulu, abang duluan. Kan abang pejuang HAM. Iya, terima kasih pimpinan yang saya muliakan, yang saya hormati. Pimpinan beserta para anggota sekalian,
Bapak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berserta jajarannya, saya ada menyampaikan beberapa hal menyangkut dengan Kementerian HAM kita ini. Yang pertama, dulu masa Pak Jokowi menjabat, dia sudah membentuk tim ad hoc untuk menyelesaikan pelanggaran berat HAM selama 10 tahun kepemimpinannya. Salah satunya, beliau membentuk tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu atau PPHAM yang diketuai oleh Menteri Koordinator Politik Keamanan Pak Mahfud. Memang pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun instrumen ini belum dipergunakan dengan baik, malah membuat kebijakan yang ada di luar itu. Jadi untuk itu kami mohon Pak Menteri, apakah pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu itu, apa perlu kita tindak lanjuti atau berakhir sampai di situ saja? Saya rasa Bapak tahu bagaimana pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu, terkhusus di dapil kami. Ini di sebelah kanan saya ini termasuk orang yang melanggar HAM berat dulu di sini. Tapi dia udah kembali ke Ibu Pertiwi. Dan sekarang pembela HAM. Jadi ini mohon tidak perlu saya sampaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Aceh. Dulu pada masa Pak Lasona Lauli, Pak Lasona sudah berapa kali ke sana menindaklanjuti persoalan ini. Jadi kami rakyat Aceh menuntut itu, Pak Menteri, supaya Pak Menteri juga tahu sangat berat dan sangat-sangat berat Papua dan Aceh. Saya rasa Pak Menteri juga tahu dari Papua, kami juga dari Aceh. Apakah itu bisa kita selesaikan? Kalaupun memang tidak bisa kita selesaikan, pendapat saya memang kita harus saling memaafkan. Kan itu aja. Nggak berat-berat sekali menyelesaikan ini, tapi belum ada statement pemerintah untuk mengatakan itu. Kami yakin Pak Menteri bisa melakukan ini. Dari tampilan gaya, dari bentuknya, dari wajahnya, dari cara performanya, saya yakin dengan kepemimpinan Bapak, pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu dan yang masa akan datang akan drastis. Karena saya tahu juga jejak rekam Pak Menteri yang sangat peduli dengan pegiat-pegiat HAM di masa lalu dan masa sekarang. Tolong mohon jawaban Pak Menteri, karena ini kami tunggu-tunggu sudah berapa tahun. Yang meninggal keluarganya juga banyak. Apakah ini termasuk pelanggaran HAM? Jangan kita konotasikan pelanggaran HAM itu terhadap masyarakat saja, tapi korban-korban dari TNI, Polri itu banyak korban-korbannya. Jadi ini pemikiran yang energik. Saya berharap kepada Pak Menteri untuk mensiasati bagaimana menyelesaikan tindak lanjut permasalahan ini. Terima kasih pimpinan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu suara dari Aceh, dari hati yang tulus. Aceh, Papua itu kalau nggak ada Indonesia tuh. Nah. Lanjut, PKB ada? Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan bagaimana kondisi HAM di negara kita. Tapi Kakak Pigai harus ingat, saya membaca ada 9 program yang akan menjadi prioritas. Saya minta di tempat pertama ditempatkan bahwa Kakak Pigai harus memberi pemahaman kepada aparatur sipil, siapapun aparatur pemerintah untuk paham dulu tentang HAM ini apa. Jangan masyarakatnya, karena harus diingat,
Amnesty International membuat report itu, dari 6 reportnya, itu 5 pemerintah. Cuman 1 masyarakat. Masyarakat sipil Papua yang bersenjata. Yang lainnya semua pemerintah. Demo ditangkap. Ya kan? Apa-apa nih adanya reportnya. Pengunjuk rasa ditangkap. Pro kemerdekaan di penjara. Semuanya pemerintah. Jadi mesti memberi pemahaman kepada pemerintah, Prabowo Gibran ini, bahwa HAM itu nih seperti ini nih HAM, supaya nanti kalau Kakak Pigai memperbaiki masyarakatnya, tetapi pemerintahnya tidak punya persepsi yang sama, itu nggak bisa, HAM-nya nggak jalan. Karena yang melanggar itu dari 6 report Amnesty International itu 5 yang melanggar itu pemerintah, masyarakatnya cuma 1. Yang pertama. Yang kedua, pimpinan, ini kementerian, kalau perusahaan ini bangkrut ini, karena yang dikerjakannya 30 miliar lebih, biaya untuk mengerjakan 30 miliar itu 48 miliar. Ini kalau kementerian ini bangkrut ini, udah bangkrut. Pilot ini udah bisa masuk ke pengadilan pilot, ya kan? Pilot ini, belum lagi KKP bicara tentang kanwil macam-macam, ya kan? Ini bangkrut, ini baca aja nih. Pemajuan penegakan HAM 35 miliar. Dukungan manajemennya 48 miliar. Jadi dia mengerjakan 35 miliar, biayanya 48 miliar. Nah, ini bangkrut. Jadi ini klarifikasinya bangkrut. Dan ini menjadi prioritas Komisi 13 untuk segera bicara dari antara kementerian ini dengan kita bicara, kalau enggak ini bangkrut ini. Jangankan HAM. Mereka sendiri ini sudah melanggar HAM terhadap dirinya sendiri. Bagaimana mau ngurus HAM orang lain sementara mereka ini melanggar HAM? Iya kan? Melanggar HAM mereka gitu loh. Jadi ini perlu kita perbaiki. Bukan kita ini bicara uang untuk program, bukan bicara uang untuk fungsi, tapi yang realistis. Jadi jangan juga bikin kementerian, tapi sebenarnya kita nggak punya kemampuan. Jangan itu terjadi. Tapi ini penting karena di asta cita nomor 1 loh ini, nomor 1 ini. Ini kalau sempat ini hilang ini jadi 7 nih, ya kan? Nomor 1 mereka. Jadi jangan sampai mereka ini melanggar HAM terhadap dirinya sendiri. Itu mungkin pesan dari saya, pimpinan. Semoga ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, wallah torik enggak. Ini karena Sumatera. Jadi PKB Sumatera sama PKB Jawa beda ujungnya. Lanjut. PKB juga. PKS dulu. Oke. Terima kasih Ketua. Luar biasa semangat Pak Menteri dalam mengupayakan untuk penuntasan masalah-masalah HAM. Pak Menteri dan segenap jajaran yang kami hormati, persoalan HAM adalah merupakan persoalan yang sangat fundamental. Kemudian kasus-kasus HAM di negara kita masih sangat tinggi. Bahkan Pusat Studi Perdamaian dan Anti Kekerasan Universitas Rhode Island Amerika memberikan skor kepada kita sangat rendah sekali. Skornya 28, jauh di bawah negara tetangga kita di Asia Tenggara. Maka ini tentu harus kita jadikan sebagai kesadaran bersama, terutama Pak Menteri dan segenap jajarannya, untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM dan sekaligus mengantisipasi biar tidak terjadi lagi ke depannya, sehingga skor kita bisa naik. Syukur-syukur bisa di atas Singapura 82 skornya. Ini tentu menjadi tekad kita bersama dan upaya kita untuk memberikan penyadaran kepada seluruh elemen bangsa termasuk masyarakat kita. Kemudian yang kedua, Pak Menteri dan segenap jajarannya yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Menteri, tentang hebohnya anggaran 20 triliun yang diajukan Pak Menteri.
tentu kita semuanya bisa berharap agar seluruh program-program yang akan kita laksanakan itu bisa tercukupi anggarannya. Tapi persoalan kita adalah kemampuan anggaran kita yang terbatas. Sehingga Pak Menteri, kami sarankan harus membuat program yang prioritas dari beberapa yang prioritas. Artinya yang sangat-sangat prioritas, sehingga tidak membebani anggaran kita ke depannya. Karena Pak Prabowo dalam pidatonya tanggal 20 Oktober kemarin, beliau menekankan banyak hal terkait dengan pengentasan kemiskinan, terkait dengan pemberantasan korupsi, terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan bagi pengangguran, yang itu juga merupakan hal-hal yang sangat prioritas. Oleh karena itu Pak Menteri, sekali lagi boleh mengajukan anggaran, tapi harus betul-betul prioritas dan terukur dengan baik untuk menyelesaikan persoalan HAM yang ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut ke Demokrat. PAN dulu atau Demokrat dulu? Lanjut PAN dulu. Izin pimpinan, sesuai nomor urut perolehan suara, PAN dulu begitu. Masuk barangnya. Makasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lihat tadi pemaparan dari Pak Menteri yang telah dipaparkan tanpa teks. Saya pikir apalagi Presiden kita ini kan backgroundnya militer. Mungkin ke depan ini kita harus lebih HAM-nya memang harus diperbanyak. Sipil aja presidennya sudah begitu ya, orang kebablasan ngomong, seenaknya ngomong. Nah, ini saya khawatirnya justru ke depan ini pelanggaran HAM ini sedikit akan lebih banyak. Nanti ujung-ujungnya dibilang orang ngomong bebas, dibilang teroris lagi. Nah, ini memang tadi anggaran memang 20 triliun sih nggak besar untuk negara Republik Indonesia. Yang penting ada sekolah prioritas dan breakdown kemana harus apa dulu yang dibangun tadi, pembangunan ya, pembangunan sarana fisik dan mental yang memang harus dibuat Pak Menteri. Saya pikir kita sangat setuju. Dan memang kalau kita lihat ke belakang, kita nggak ada selesainya masalah pelanggaran HAM. Kita, tadi rekan saya sebelah juga masalah pelanggaran ke belakang ini, kita nggak akan maju negara kalau kita kembali ke belakang lagi untuk pelanggaran HAM ini. Dan memang ke depan yang kita lihat bahwa negara kita ini melindungi hak asasi, tapi hak asasi yang Pancasila tentunya. Mungkin itu dari fraksi PAN. Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Storus. Lanjut Demokrat, Mas Rinto. Ketua. Pak Menteri, Pak Natalius Pigai yang saya hormati, Pak Wamen. Kami Komisi 13 bermitra dengan Menteri Hak Asasi Manusia. Pikiran dan keinginan dan hasrat Pak Menteri dan jajarannya terkait anggaran tentunya kami sebagai mitra pasti akan mendukung. Tetapi haruslah jelas dan terukur. Karena apa? Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan tentang integritas Pak Menteri dari bawah sampai dengan menjadi Menteri Hak Asasi Manusia. Saya cuma ingin mengingatkan Pak Menteri tentang bagaimana penganggaran yang menjadi harapan Pak Menteri 20 triliun itu apabila nanti benar-benar diberikan oleh Presiden dan Menteri Keuangan atau hanya diberikan sesuai dengan yang ada sekarang, tentunya harus didasari
oleh undang-undang yang sudah ada, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 39 yang ingin sekali hak asasi manusia untuk merevisinya. Jangan sampai turunan dari undang-undang tersebut tidak sesuai dengan pemikiran Pak Menteri. Seperti contoh dengan membuat laboratorium, rumah sakit hak asasi manusia, ataupun lain sebagainya. Karena apa? Saya ingin benar-benar tupoksi Menteri Hak Asasi Manusia sesuai dengan aturan dan undang-undangan yang berlaku. Di samping itu juga Pak Menteri juga ada koordinator hak asasi manusia. Tentunya ini menjadi koordinasi yang baik antara Menteri Hak Asasi Manusia dengan Menteri Koordinator, di samping juga melihat payung hukum yang jelas tentang undang-undang maupun peraturan pemerintah. Mungkin itu saja Pak Menteri, pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Yasona, silahkan. Dari fraksi PD Perjuangan. Baik. Ini dari sang mantan boleh, dari fraksi juga boleh. Dua-dua masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya menghargai semangat dari Pak Menteri. Sejak awal tentunya tadi dengan penjelasan, dengan latar belakang sebagai aktivis, sebagai orang berjuang di jalur HAM, semangatnya cukup baik dan kita apresiasi. Tetapi semangat aja tidak cukup, Pak Menteri. Ini pengalaman-pengalaman. Realitas juga kita harus lihat. Saat ini APBN kita kemarin defisitnya sekitar 600 ya. Tahun depan akan ada jatuh tempo hutang sekitar 800-an. Kondisi ekonomi kita masih dunia, apalagi kalau perang terus terjadi, ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Maka saya kira, apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan lompatan angka itu sangat besar. Ideal mungkin saja ideal, tetapi realitas harus juga kita lihat. Kementerian HAM bagian dari Kementerian Hukum dan HAM zaman saya 10 tahun 3 bulan saya 10 tahun kurang 3 bulan saya di sana. Sekarang tahun 2024 anggarannya itu semua 18,3 triliun. Yang paling besar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan hampir 35.000 pegawai existing. Itu Kang Agun tahu lah. Di Jenpas dengan segala kompleksitasnya itu hanya sekitar 5 triliun. Kalau saya tidak silap 5 lebih. Imigrasi dan lain-lain. Maka barangkali apa yang disampaikan teman-teman barangkali perlu fokus, perlu lebih tajam membuat uraian-uraian di dalam program. Jangan nanti semangat Pak Menteri realitasnya jauh dari harapan dalam pembahasan-pembahasan anggaran. Pertarungan-pertarungan anggaran di kementerian, lintas kementerian dengan Kementerian Keuangan dan lain-lain bisa membuat Pak Menteri bisa patah arang. Harus realistis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, tadi Pak Menteri mengatakan bahwa skor penegakan HAM, pemajuan HAM di Indonesia ini 28. Masih tinggi Vietnam, masih tinggi Laos. Ini kan memang Vietnam kita tahu baru belakangan ini negara komunis, tapi ekonominya saya baru berkunjung ke sana, sangat baik sekali.
Menurut Pak Menteri, apa yang menyebabkan ini? Apa yang menyebabkan kita tidak bergerak dalam skornya ini? Itu yang pertama. Sehingga nanti bedahnya kasusnya itu bisa kita lihat untuk langkah-langkah ke depannya. Yang kedua, kami, ini ada Pak Dirjen HAM, Dahana, melalui keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 dibentuk tim penyelesaian pelanggaran HAM non-yudisial. Tadi Pak Ayub ya, Pak Ayub menyampaikan kita kick off program itu 13 peristiwa HAM berat. Nah, ini nanti barangkali jangan sampai berbeda pendapat dengan Pak Menko Hukum, Pak Yusril, karena ada statement beliau juga kemarin. Antara Bapak dengan beliau harus duduk bersama dulu supaya ada kesepakatan, jangan nanti tidak harmoni. Karena ini adalah keputusan pemerintahan yang lalu. Kami dan Pak Menko Polhukam yang sebelumnya untuk pelanggaran ini sudah membuat kerjasama. Ada Presiden mengumpulkan seluruh kementerian lembaga. Jadi pendekatan non-yudisial yang dimaksud tadi dikatakan oleh Pak Ayub, bagaimana masyarakat korban HAM itu mendapat program-program bantuan pendidikan, bantuan ekonomi, bantuan dulu pengalaman kita penyelesaian Talang Sari, kami mulai dengan penyelesaian Talang Sari. Ini ada Pak Dirjen HAM, sehingga model penyelesaian Talang Sari kita lakukan dalam pendekatan non-yudisial. Diberikan pendidikan, bahkan ada waktu itu PNS yang sudah dipecat karena dituduh, kita pulihkan kembali, hak-haknya diberikan. Nah, pendekatan-pendekatan apa yang akan dilakukan oleh Saudara Menteri dan timnya tentang penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM, 13 pelanggaran HAM tersebut. Anggarannya tidak perlu hanya dari Kementerian Hukum dan HAM. BUMN dilibatkan, Kementerian Pendidikan untuk beasiswa kepada keluarga korban, perumahan, Menteri Perumahan, soal pembantuan perumahan. Jadi tidak, bagaimana koordinasi sinergitas antar lembaga dan antar kementerian lembaga bisa digunakan sehingga anggaran yang diharapkan 20 triliun ya mungkin melalui pendekatan-pendekatan lintas sektoral bisa dilakukan. Itu yang kedua. Sebentar Pak Esona, saya perpanjang dulu. Ya. Tapi ini bukan injury time Pak, nggak ada gol di perpanjang ini. Saya perpanjang sampai jam 12.00 ya, setuju ya? Kedua, nah ini struktur. Jadi dari Kementerian Hukum dan HAM itu sekarang ada Kementerian Imigrasi dan PAS, ada Kementerian Hukum, masing-masing punya wamen, ada Kementerian HAM punya wamen. Nah yang saya kaget semuanya punya kanwil. Ini semua, kalau semua punya kanwil, kantornya, biayanya, aparaturnya. Kalau ada pengangkatan PNS, sekarang kita hanya punya sekitar 100 berapa ya? 180. 188. Kalau diangkat 2000 itu belum tahun ini. Dirancang tahun ini, tahun depan. Tes, baru itu realisasi jadi CPNS akhir tahun 2025. Baru go. Masih CPNS. Mengisi struktur-strukturnya dari mana? Nah, ini supaya Pak Menteri tahan napas. Karena ini mengisi struktur yang banyak ini tidak semudah membalik telapak tangan. 2000 itu berarti dia masih CPNS 3A. Untuk mengisi dua direktorat jenderal, ya, sekjen, irjen, kanwil. Ah, ini yang kanwil berarti kabit-kabit. Saya dengar hanya eselon 2B ya. 2B
Ini tentu membaginya bukan persoalan yang gampang dan konsekuensi anggarannya dahsyat sekali. Ini barangkali perlu kita bagaimana Pak Menteri mensiasati perampingan struktur tetapi tetap bisa melakukan tugas-tugas yang diembankan dan rencana kerja yang Bapak lakukan. Kita juga sekarang barangkali ini bisnis dan HAM. Saya mau mendorong terus bisnis dan HAM. Karena beberapa perusahaan-perusahaan, baik Pertamina, ada swasta yang sudah barangkali dengan pendekatan-pendekatan seperti ini, ya, ini bisa dilakukan. Bagaimana menggencarkan, bagaimana melakukan ini sehingga komunitas-komunitas bisnis betul-betul dengan indikator masih voluntary bisa dilakukan, bisa digiatkan terus dan ini mendapat pengakuan dalam pertemuan-pertemuan kita dengan dunia internasional itu diakui. Saya kira ini baik dan perlu ditindaklanjuti. Nah, tadi dikatakan ada 8.000 desa dapat 100 juta. Saya agak concern dalam soal-soal ini. Kita pengalaman dengan dana desa, Pak. Pengalaman dengan dana desa, sudah bertahun-tahun kita dana desa, masih tetap banyak dana desa-desa yang tertinggal. Dan apa yang terjadi, banyak sekali kepala desa yang harus berurusan dengan hukum. Kalau ditelisik, ini dana desa ini hampir barangkali mungkin ada hanya berapa persen kepala desa yang bisa bersih sebersih-bersihnya. Makanya pada pemilu yang lalu banyaklah kepala desa yang menjadi alat penakut, digunakan dengan alat penakut untuk tujuan-tujuan tertentu dalam pemilu. Nggak usah kita bahas di sini. Kenapa? Itu tadi. Jadi saya mengajak Pak Menteri sebelum sampai ke sana, make it next 3 to 4 years to come instead of doing it right away. Ya. Kita punya program peduli HAM. Ini yang perlu diperbaiki. Indikatornya diperbaiki lebih ketat. Kemudian kasih reward kepada kota sehingga anggarannya dari Pemda, indikator yang kuat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dikasih reward kepada Pemdanya yang mendapat kota kabupaten peduli HAM. Koordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Saya mau bahwa kota peduli HAM mendapat reward seperti yang dilakukan. Kalau dia anggarannya baik, dia dapat insentif. Apakah berapa sekian. Instead of kasih 8 triliun kepada masing-masing kepala desa, hanya sosialisasi. Wah, ini potensial untuk Ciapeng kalau katanya di Medan. Ini sangat, jadi ini memangkas beberapa soal-soal yang perlu kita pertimbangkan. Saya menghargai betul upaya Pak Menteri, keinginannya yang luhur dan kuat itu. Tetapi di lapangan ini sering menjadi persoalan. Nah, yang berikutnya Universitas HAM, rumah sakit tadi sudah diangkat, rumah sakit HAM. Saya kira universitas pendidikan HAM koordinasikan saja dulu menjadi kurikulum di SD, di SMP, buat kurikulumnya didesain oleh Kementerian HAM, ya, tidak memberatkan tetapi dia menjadi model yang baik untuk untuk meningkatkan kesadaran HAM dari awal. Investasinya tentunya menjadi investasi jangka panjang. Jadi dari SD tergantung penilaian, tergantung analisis kita mulai dari SD ke SMP ke SMA ke, tapi pastilah yang baik itu dari SD, SMP, mungkin nanti apakah melanjut ke seterusnya. Jadi kalau rumah sakit saya kira koordinasi dengan Kementerian Kesehatan bagi korban-korban pelanggaran HAM mendapat penanganan, ya. Daripada kita harus membangun universitas, membangun rumah sakit.
Jadi melalui koordinasi antar kementerian ini bisa dilakukan. Impian, imajinasi dari Pak Menteri dapat terwujud melalui orkestrasi yang baik dengan kementerian lembaga. Apalagi Pak Menteri sudah sampaikan bahwa Presiden menyampaikan bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat diharapkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Itu yang pengen kita dengar dari tadi. Bentar ya. Saya sebelum lanjut ke yang lain menyarankan pada Pak Menteri sesama mantan dan yang sekarang existing, nanti ada forum setengah kamar saja. Bisa diselesaikan. Jadi bagaimana tadi daripada sewa konsultan bayar mahal. Silakan Kang Agun. Terima kasih pimpinan. Pak Menteri dan Pak Wamen, waktu Bapak menyelesaikan tugas di Kementerian HAM ini sudah kurang dari 5 tahun. Jadi 5 tahun ini waktu yang singkat, Pak. Saya aja yang sudah masuk ke 7 periode ini waktu terasa singkat, Pak. Saya hanya ingin mengingatkan saja. Kementerian HAM hari ini adalah pecahan dari Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi 3 kementerian. Saya hanya ingin mengingatkan, jangan sampai waktu yang 5 tahun ini, Pak, habis waktunya hanya ngurus hal-hal yang non tupoksinya, Pak. Mengurus organisasi kelembagaan, mengurus personil, mengurus sarana prasarana, mengurus uang, itu adalah unsur-unsur manajerial yang jadi syarat pencapaian sebuah tupoksi. Miskin struktur, kaya fungsi. Fakta hari ini, Pak, kementerian kita ini sudah kita terimakan dah sudah. Namun dalam langkah berikutnya kami berharap jangan lalu menambah beban-beban negara. Bapak sibuk ngurusi organisasi, Bapak sibuk ngurusi orang, akhirnya tupoksinya tidak terbengkalai, tidak tercapai. Karena semua orang sibuk ngurus organisasi, Pak. Nah, saya ingin memberikan saran agar kiranya organ personil yang ada di sekitar Bapak. Saya mengenal Ibu Ayu, Pak. Saya mengenal Pak Dahana, Pak. Saya mengenal Pak Farid. Ini murid-murid saya, Pak. Dia orang-orang baik dan lulusan-lulusan terbaik. Tapi mereka belum punya struktur hari ini. Belum punya anak buah. Membutuhkan langkah cepat. Tidak mungkin dikerjakan oleh dirinya sendiri. Begitu juga dengan Bapak. Bapak harus mengangkat siapa? Sekjen Bapak. Siapa Irjen Bapak? Nah, saran saya, dari 3 kementerian ini paling tidak pada level di bawahnya, Pak, itu ngasih sering ketemu. Yang dikatakan tadi oleh Pak pimpinan. Jadi tidak usahlah libatkan Pak Yasona, terlalu tinggi itu. Jadi orang-orang yang ada di Kemenkumham, yang sekarang pecah menjadi 3 kementerian, saya minta dalam penyelesaian organisasi ini, tidak jalan masing-masing. Tidak jalan sendiri-sendiri. Ajak orang Kementerian Hukum, ajak orang Kementerian HAM, ajak Kementerian Imigrasi dan Masyarakat. Karena sumber daya manusianya itu, Pak, yang diprioritaskan untuk mengisi struktur yang ada ini. Bisa menambah berapa sekjen? Berarti ada 3. Pak. Yang tadinya 1, nambah 2. Itjen, tadinya 1, nambah 2. Belum lagi belum lagi ruangan, Pak. Di pusat sudah pasti itu. Tadinya hanya ada 1 menteri. Sekarang jadi ada Menko.
Saya bisa bayangkan lagi Kanwil Pak nanti. Kanwil itu ada Kakanwil, ada kepala divisi, divisi administrasi umum, divisi pemasyarakatan, divisi pelayanan hukum dan sebagainya. Itu kalau dibelah, mana yang mana HAM, mana yang hukum, mana yang imigrasi dan pemasyarakatan. Nah, di situ saja sudah butuh ruangan. Saya sarankan untuk jumpa dulu, Pak, supaya berkantor itu tidak nunggu gedung, tidak nunggu 20 triliun bangun gedung. Kalau perlu bangunan yang ada di Kanwil provinsi itu, ya sudah, pakai pelanggannya aja dulu. Kanwil hukum, Kanwil HAM, Kanwil ini. Orangnya ambil, copot saja, Pak. Jangan ada. Nah, sehingga dengan demikian, menurut hemat kami, jangan juga menambah struktur yang ada di bawahnya, disamakan. Tidak, Pak. Organisasi itu diadakan di atas dasar beban kerja, job analysis. Tidak perlu Kanwil mengikuti provinsi kalau memang tidak ada kerjaannya. Seperti pemasyarakatan dengan imigrasi, jumlah Kanwilnya pasti berbeda. Karena lapas UPT-nya begitu besar, personilnya begitu banyak, imigrasi ada yang tidak ada pelayanan jasa keimigrasian. Karena memang di gunung. Mau ngurusin paspor siapa di gunung? Saya kira ini yang saya sarankan, Pak. Manfaatkan tenaga pendamping Bapak yang ada ini, orang-orang baik, Pak, untuk diberikan penugasan, berjumpa, bertemu dengan di Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan, di Kementerian Hukum, supaya mereka tidak tarik-menarik orang, Pak. Pasti rebutan. Pasti ada satu orang yang diminta kemari, ada yang diminta kemari, lebih baik dirembukan, Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Agun. Lanjut ke Bang Andreas. Habis itu Pak Sugiat. Bu Dewi ada? Oke. Silakan Bang Andreas. Baik, terima kasih Pak Ketua, pimpinan, anggota Komisi 13 yang saya hormati. Ini ada menteri sebenarnya, saya harus panggil dia. Kalau kakak menteri dia saya lebih tua jadi. Dan juga Mas Wamen serta seluruh jajaran yang saya hormati. Terus terang, salah satu menteri ketika diumumkan kabinet kemarin yang saya senang dan saya bangga tuh Natalius Pigai. Dengan ceritanya yang tadi sudah disampaikan, terus terang waktu saya senang dan saya bangga gitu bahwa Natalius kemudian jadi menteri. Karena saya tahu ceritanya juga gitu. Karena beliau ini dulu kami sama-sama di luar pemerintahan, ketika kami di pemerintahan dia tetap di luar pemerintahan, sekarang dia masuk di pemerintahan. Nah, yang saya ingin, dan saya tahu juga gitu, bagaimana kemarin ketika baru mulai start hari pertama atau hari kedua lah, ini Pak Menteri ini sudah teriak soal 20 triliun tadi. Itu strategi ini, aktivis itu kan, membuat ini eye catching biar media itu perhatikan, saya sudah jadi menteri sekarang. Tapi gini, apa yang tadi sudah Bang Loli sampaikan, Pak mantan menteri, Pak senior Kang Agun, juga teman-teman tadi sampaikan, ketika kita ada di tempat, dulu ketika kita ada di dunia aktivis, ketika kita ada di, ya sekarang ada di dalam, di jajaran pemerintahan, tujuannya sama. Tujuannya sama. Saya kira teman-teman tidak akan berubah dari bagaimana perjuangan yang teman-teman lakukan selama ini. Baik Mas Menteri, baik Bung Natalius maupun Mas Menteri. Tujuannya pasti sama, saya yakin itu. Tapi mungkin ya, mungkin. Dan saya pikir strateginya yang harus berubah. Strateginya yang harus berubah untuk mencapai tujuan itu gitu. Dan juga bagaimana implementasi cara dari strategi itu. Karena apa? Karena kalau kita bicara seperti yang Pak Natalius sampaikan kemarin, artinya masih sama.
saya menangkap itu masih sama gitu. Ketika Bung Natalius di luar, Bung Natalius bicara hal yang sama dengan suara yang sama gitu. Saya pikir sekarang ya nanti kita bicara lebih serius nanti kemudian, tapi harus mulai dari dalam. Karena toh kita tahu baik di Indonesia maupun di dunia ini HAM universal itu selalu berhadapan dengan kekuasaan. Dan kekuasaan itu sumbernya ada di dalam siapa yang memegang kekuasaan itu gitu. Nah, bagaimana sekarang, apa itu lihat ke belakang atau lihat ke depan nanti? Hari ini dan ke depan. Saya kira fokuskan pada aspek-aspek itu. Fokuskan pada aspek-aspek. Salah satu contoh yang tadi disampaikan oleh Bang Lalu tadi, ketimbang kita berpikir soal ya membangun kampus yang besar, kenapa tidak masuk di dalam dunia pendidikan? Ketika kita bicara soal bagaimana efisiensi pemerintahan, kenapa tidak masuk ke dalam aspek memberikan reward pada pemda-pemda gitu. Jadi kementerian ini menjadi apa? Lebih menjadi stimulator, bisa fasilitator, stimulator, motivator, ketimbang dia harus menjadi ya eksekutor langsung. Saya juga khawatir nanti ini apa tumpang tindih dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Komnas HAM, yang dulu Bung Natalius juga sendiri ada di situ gitu. Saya kan tahu juga waktu ketika mau masuk jadi Komnas HAM kan saya tahu ceritanya Bung Natalius ini. Jadi ya dalam hal ini saya kira satu hal penting pertama kita clearkan dulu gitu urusan dengan Komnas HAM, apa yang dilakukan oleh Komnas HAM karena ini kementerian baru kan. Kemudian dengan Kementerian Kemenkumham. Kebetulan sama-sama ada di mitra Komisi 13. Sehingga nanti teman-teman di lapangan juga tidak baku ambil di lapangan nanti. Saya khawatir juga nanti di lapangan antara Komnas HAM dengan Kumham ini kita baku gesek kan. Nah itu yang nanti jadi tumbang tindih. Saya harap tidak dan saya pikir lebih baik dari awal kita berpikir ke sana. Kemudian yang berikut tadi soal bagaimana dulu kita di luar kita bicara dan kita melakukan ini dengan strategi yang pernah teman-teman lakukan. Sekarang harus ketika ada di dalam strateginya harus berubah menurut saya gitu. Kita bisa berbeda dan berdebat soal itu, tapi cara ini harus kita lakukan sehingga dengan demikian kita efektif untuk tujuan yang saya yakini tidak berubah di kawan-kawan. Saya kira itu garis besar dan sekaligus saya mohon izin saya pamit dulu karena ada asesmen kan? Tidak, ini harus ke bandara. Saya harus ke bandara juga. Ya. Sama Pak Pimpinan, kami dua tujuannya sama, setelah itu saya ke bandara. Oke, siap. Jadi sebelum Pak Sugiat, nanti Pak Menteri dan jajaran Pak Wamen, nanti jawabannya tertulis saja. Karena apa? Karena kita habis ini lebih sering bertemu ya. Karena tadi Bapak Menteri bilang selama ini HAM terdapat tempat toh. Nah, jadi biar dapat tempat sering-sering ketemu. Kalau perlu seminggu 2 kali ya puasa Senin Kamis. Lanjut Pak Sugiat. Baik, terima kasih pimpinan dan seluruh anggota DPR RI Komisi 3 yang kami hormati serta jajaran Kementerian HAM RI yang berhadir pada pagi ini. Izin menambahkan dan menggenapkan bahwa pagi ini dan pagi-pagi sebelumnya dan pagi-pagi yang akan datang dalam 1 minggu ini sesungguhnya adalah perkenalan awal kita dengan mitra-mitra kerja kita. Perkenalan secara personal juga perkenalan terhadap institusi dan tanggung jawab dari kementerian-kementerian yang bermitra dengan kita. Namanya juga perkenalan sebagai mitra, maka sesungguhnya ikatannya adalah ikatan bekerja sama. Ikatan bagaimana fungsi DPR itu bisa memberikan dukungan yang sangat maksimal kepada kementerian yang bermitra dengan kita, itu nanti setelah perkenalan ini bisa mensukseskan tanggung jawabnya di kementerian masing-masing. Itu mungkin yang harus kita dudukkan lebih dulu di 1 minggu ini. Yang kedua, sebagai mitra saya pikir
fungsi DPR itu juga konteksnya adalah dalam kerangka memberi dukungan sebatas yang menjadi otoritas DPR. Saya memahami bahwa fungsi DPR yang 3 itu, legislasi, budgeting, dan pengawasan, itu bisa dimaknai bahwa kita memberi 2 tapi meminta 1. Memberi 2 itu adalah memberi dukungan legislasi, memberi dukungan penganggaran yang proporsional dan prioritas. Baru setelah kita tuntaskan tanggung jawab kita dalam konteks fungsi legislasi dan budgeting, baru kita secara etika dan moral punya hak untuk meminta dalam konteks pengawasan. Itu yang kedua. Yang ketiga langsung terkait dengan Kementerian HAM RI, Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang ini menjadi kementerian baru. Kita mengapresiasi bahwa Bapak Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto, itu dalam sepanjang sejarah berdirinya Republik ini, baru periode inilah hak asasi manusia itu secara formal itu dijunjung tinggi dalam tata negara kita dalam bentuk kementerian yang baru. Ini saya yakin dan percaya bahwa tujuan dan target Bapak Kementerian kita agar Indonesia yang tadi disampaikan oleh Kakak Menteri, Kakak Natalius Pigai, itu masih sangat rendah persepsi hak asasi manusianya dibandingkan negara-negara lain, itu bisa menjadi tinggi, bahkan mungkin bisa menjadi pionir dari penegakan hak asasi manusia di tingkat global. Saya pikir semangat Pak Presiden seperti itu. Oleh karena itu, sebagai mitra yang baik, kami ingin meminta inventaris sebagai kementerian yang baru. Saya pasti dan percaya pasti ada kendala-kendala, namanya juga kementerian yang baru. Saya meminta kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Kementerian HAM yang baru ini, yang itu bisa kami support, kami dukung dalam konteks fungsi kami tadi. Misalnya apakah ada kendala legislasi dalam bentuk regulasi misalnya, yang itu bisa kita dukung secara maksimal supaya tidak terjadi kendala lagi di kemudian hari. Atau apakah kalau kendala anggaran mungkin pasti adalah, karena itu yang sejak awal menjadi isu yang dilontarkan oleh Kakak Pigai di publiknya. Tapi pasti kami akan memberi dukungan secara proporsional dan prioritas. Tidak juga membabi buta apa yang diminta oleh kementerian, itu akan kami dukung secara total dalam fungsi kami sebagai budgeting. Itu nanti tertulis Kakak Pigai sama Mas Mugi, supaya fungsi kami di DPR ini bisa kami jalankan secara baik dan benar untuk mendukung Kementerian HAM dan RI yang baru ini bisa melaksanakan program-programnya ke depan. Saya menambahkan bahwa ini beda dengan Komnas HAM. Tadi saya agak sedikit melihat bahwa kawan-kawan DPR RI Komisi 13 masih menafsirkan bahwa otoritas dari Kementerian HAM ini sama dengan Komnas HAM. Kalau saya baca dan saya dengar dari penjelasan Kakak Pigai tadi bahwa Kementerian HAM RI ini diharapkan bisa melakukan pembangunan hak asasi manusia. Produknya adalah kebijakan dan program-program yang berorientasi pada pembangunan kesadaran rakyat Indonesia untuk bisa menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kalau terkait dengan advokasi kasus-kasus pelanggaran HAM itu menjadi domain dari Komnas HAM, yang juga nanti siang akan kita lakukan rapat perkenalan seperti ini juga. Saya pikir itu sebagai tambahan kami, pimpinan. Terima kasih. Makasih Pak Sugiat. Pak Menteri Natalius Pigai, Wakil Menteri Pak Mugianto, Ibu Bapak semua, kita sudah sampai di ujung rapat kerja kita. Tadi Pak Sugiat mengingatkan kita, ini kan masih ta'aruf. Ya, mungkin ya ta'aruf kan dengan banyak cara atau bagaimana menarik. Kalau merah itu kan ekornya dikembangin biar seolah-olah cantik gitu kan. Tapi prinsipnya Pak Menteri, keberhasilan Menteri Hak Asasi Manusia juga keberhasilan Komisi 13. Karena kita sama-sama baru, Pak. Jadi Bapak maju, kami maju. Bapak jeblok, kami juga jeblok. Nah, dong satu frekuensi untuk itu. Jadi ini strong political will dari pemerintahan Pak Prabowo ini tentu harus kita lempengkan. Ibu Bapak semua, ini cuma baru ada 2 menteri HAM di dunia ini, yang pertama Pakistan, yang kedua Brazil, yang ketiga kita. Tentu ini jadi
bisa jadi exercise laboratorium. Cuma Pak Menteri, tadi Pak Yasona Lawli, Pak Rinto, dan Kang Agun sudah memberikan suatu gambaran, satu rambu-rambu bagi kita. Kita ini kan sama-sama toh kakak, berangkat tidak punya apa-apa, tapi jangan menambah struktur. Spiritnya yang paling penting, zeitgeist dari human rights itu, ya kalau tambah kanwil nanti kata Pak Yasona kapan jadinya. Nah sementara HRD, Human Rights Defender, pasukan kakak Wamen ini banyak di mana-mana. Nah, kenapa dong tidak berdayakan itu toh sebagai sebuah networking? Artinya sosial kapital human rights itu yang kemudian harus kita lihat. Jangan kemudian spirit yang hebat dari Pak Prabowo, spirit yang hebat dari kakak menteri ini terkendala dengan hal-hal yang sifatnya tadi struktur keorganisasian kata Kang Agun. Nah, prinsipnya 20 miliar itu masih kurang untuk human rights. Iyalah, makan siang bergizi, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Apa enggak semua ini human rights semua? Ah, tentu kita harus bisa melihat spirit itu di mana letaknya. Jadi kita sama-sama bisa bekerja sama untuk siang hari ini. Apa yang sudah disampaikan kita cukupkan ini sebagai forum ta'aruf dulu aja. Kita ketemu lagi dalam waktu yang dekat. Jadi kita breakdown ini sembari menunggu perpres yang Pak Menteri sampaikan tadi. Ibu bapak semua, kita tunggu jawaban tertulis dari Pak Menteri karena beliau juga akan ke bandara. Sekian, saya pikir cukup ya. Cukup? Oke. Dengan Pak Menteri kita tunggu jawaban tertulis Pak Menteri, dan kita tunggu Pak Menteri. Kita kalau bisa seminggu 2 kali, di seminggu 2 kali kita ketemu Pak Menteri. Cocok kan? Kalau nggak Pak Menteri ke sini, kami yang ke sana. Oke. Oh jangan. Terima kasih kakak-kakak semua, Pak Menteri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup rapat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.